العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bukan dengan takwa sembarang takwa, bukan dengan ketakwaan dengan hawa nafsu kita, namun ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah wahai hamba yang beriman dengan takwa yang haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dengan takwa sesuai dengan ekspektasi dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan dunia yang fana ini illa wa antum muslimun, kecuali panjenengan meninggal dalam keadaan muslim, tunduk, pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang saya hormati, para sesepuh, para ustaz, para kiai, para guru, ya, para akademisi, para mubalik yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling saya cintai adalah jamaah Masjid At-Taubah. Entah kenapa saya kalau ngisi di sini tuh kebahagiaannya itu berbeda, Pak Takmir. Nggak tahu kenapa, itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bunga nih loh, happy. Nggak tahu kenapa. Mungkin malaikatnya itu begitu berdesakan di sini, siap mengaminkan doa-doa panjenengan, khususnya tadi yang mau cari mantu. Ya. Semoga mantunya solih, solihah, ya, membanggakan dan idaman para mertua. Kalau pengajian Muhammadiyah niku biasanya yang menjadi tema adalah tema-tema yang mengkonsumsi para elitis, para akademisi, ya, sejajar mungkin kurang lebih seperti Bapak Takmir. MPDI nggih, Pak nggih. Selevel Pak dosen. Nggih, ngajar Pak Takmir. Mboten ngajar kampus jenengan. Oh. Nah, banyak mubalik-mubalik yang pembahasannya politik, diaspora kader ya. Oh, napa mawon ini ya. Nah, saya pribadi fokus dalam waktu dekat membahas tema-tema yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa hari ini temanya adalah menjadi mantu idaman mertua. Ya, saya hari ini berangkat sama sepupu saya, masih jomblo, anaknya Pak Haji Syamhadi Gedangan. Monggo menawi dipendet niki tadi ya, saran kula teng SAS, makanya saya agak telat. Ada pengajian SAS Safarihat Subuh diselenggarakan oleh BKMM, dihadiri oleh Pak Prof. Laul Mila. Sebelum subuh sudah berangkat ya, sampai subuh kemudian ikut bantu saya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena saya ingin majelis ilmu itu tidak melulu satu arah ya. Khusus majelisnya saya itu nanti diawali dengan dua arah. Nomor dua arah itu, saya juga ingin belajar dari panjenengan juga. Nah, khususan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama atau mungkin sudah berhasil ya menjadi mertua yang hebat, yang sudah berhasil memilih mantu yang tepat sesuai dengan idamannya. Nah, bagaimana itu dua arah? Ya, saya nanti disiapkan sama panitia MIK ya. Monggo sinten mawon ingkang purun memberi, berbagi kepada kita semuanya, agar yang berbagi itu tidak hanya saya saja. Pripun? Kita sepakati mulai dari Bapak Ketua Takmir. Pripun? Nggih, monggo. Kira-kira Bapak Takmir masukan dari panjenengan untuk jamaah atau bayi. Ya, singkat saja, kira-kira tips dan trik memilih mantu yang baik itu sebenarnya gimana? Kemudian kesalahan, nggih. Napa mawon? Niki saya kasih contoh mawon. Jenengan mangke ngalor ngidul nggih monggo. Boleh kesalahan-kesalahan mertua dalam memilih mantu nggih, mboten napa. Monggo, waktu dan tempat silakan. Yang pertama, insya Allah tidak ada menantu yang sempurna, dan juga tidak ada mertua yang ideal. Mesti ada kekurangan dan kelebihan yang akan ditemui di perjalanan ke depan. Maka yang harus dilakukan adalah tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Itu senantiasa dipegang di dalam menjalani setelah menjadikan seseorang atau jejak itu menjadi mantu. Kemudian menantu juga tetap dalam posisi tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Nanti diilikno ya untuk sabar, baik mertua atau mantu. Karena dua-duanya adalah manusia, dan sifat manusia tidak lepas daripada salah dan dosa. Oke, 100 buat Bapak Takmir.
Masalahnya ngeten ya. Kebanyakan ini terlepas dari Bapak Takmin ya. Yang poin yang saya dapatkan adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam surat Al-Asr. Ayatnya singkat ya. 4 atau 5 ayat. Kalau kata Pak Prof Haidar Nasir itu surat Al-Asr niku, kalau panjenengan bikin kajian rutin ya, rutin membahas Al-Asr, kata beliau, Pak Haidar Nasir berkata, 1 tahun itu tidak akan selesai. Itu luar biasanya itu. Mengenai memberi nasihat ini kadang memang repot ya. Coba kita validasi ibu-ibu ya sebagai istri. Ibu-ibu lebih suka mana? Diberi nasihat ya atau diberikan contoh? Berikan contoh. Valid ya Pak G? Nah itulah kenapa salah satu tafsir dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu adalah berwasiat ya. Nuturi itu seringkali 1 kali teladan yang kita berikan itu jauh lebih bekerja daripada 1000 ucapan kita. Apalagi 10 kali transferan dalam 1 bulan, ya begitu. Oh kayaknya ini buatan transferan ibu-ibunya, buatannya. Kayaknya langsung cash nih. Nggih, matur suwun. Barangkali ada lagi, Bapak Ketua Ranting monggo menawi dipun paringi mic ya. Kira-kira apa Pak Ranting? Yang cocok ya. Nanti siap-siap ibu-ibu Ketua Aisyah wonten nggih? Masyaallah. Nggih, kinten-kinten napa Pak? Tips tak trik. Waalaikumsalam. Kalau saya memilih menantu itu setiap sholat as-sholatu ala waktiha, itu saja. Jadi barometer kebaikan seseorang insya Allah bisa dilihat dari situ. Karena beberapa hadis Rasulullah menyampaikan bahwa as-sholatu ala waktiha adalah sesuatu yang sangat utama. Oke, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti sholat tidak kerja tidak apa-apa Pak Tamir ini. Cepur Bapak langsung sholat lawannya. Mungkin saya hanya ingin menambahkan. Benar 100 ya. Sholat itu memang cerminan diri kita. Cuman memang ada amalan yang juga tak kalah penting dan biasanya dinilai jihad fisabilillah untuk para lelaki, yakni memang mencari nafkah. Mencari nafkah itu luar biasa penting. Bahkan hadis Rasulullah SAW mengatakan siapapun yang mencari nafkah kemudian kok mati di tengah jalan, itu sama dengan jihad fisabilillah. Kalau pekerjaannya halal, kalau ngeslot di warkop ya buatan sakit Pak. Ya. Napa mawon? Ngeslot bahasanya itu. Ngejip ya, apal Pak artinya. Nggih. Ya memang sholat kemudian mencari nafkah itu memang penting. Saya perhatikan ya, hadis-hadis hafal di sini. Saya juga sudah menduga. Kemarin 1 bulan Ramadan itu full pengajian ya. Dan bukan kultum ya. Full 1 jam kalau nggak salah. Oh pinter-pinter jamaah sini pun. Saya pamit mantuk mawon ya. Oh pinter-pinter hari. Alhamdulillah. Oke, 1 lagi dari ibu-ibu. Ibu Aisyah. Ibu Tutu Aisyah. Rawuh. Alhamdulillah. Ibu sinten asmane? Ibu sinten? Mumpun ditulis bapak-bapak ya. Niki biasanya pun siap niki mantu niki. Siap. Nggih, pun betul catatan Ibu. Napa catatan napa niku Bu? Catatan blonjo teng Indomaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memilih menantu, yang pertama adalah kekayaannya. Masya Allah. Kayak apa Bu? Kayak artis napa kayak napa Bu? Kedua adalah kecantikannya atau ketampanannya. Kecantikan, ketampanan nggih. Pun. Ketiga adalah nasab atau keturunannya. Nasab keturunan. Akan tetapi yang lebih utama adalah yang keempat, yaitu agamanya. Masya Allah. Niku hadis ya, hadis oke ya. Pun wapel sedaya pun kula mantu mawon pun. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Leres ya. Karena hartanya, wali jamaliha ketampanannya, kemudian wali nasabiha, tapi yang jauh lebih penting daripada itu semua adalah agamanya. Sorry. Coba sekarang kan sudah tadi ya diwakili oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah sekarang coba panjenengan pasti di hati panjenengan yang terdalam, yang punya anak putri maupun putra, itu pasti punya yang namanya itu kriteria idaman. Ya pasti, nggak mungkin. Harus minimal punya Ferrari, harus punya Toyota Camry ya. Carry nopo Camry? Carry.
Coba panjenengan bayangkan kira-kira nopo ya. Nah, ini kan di masjid. Kemudian saya tadi happy, insya Allah banyak malaikat. Insya Allah nanti diaminkan. Panjenengan bayangkan nopo. Kira-kira calonnya itu seperti apa? Atau mungkin kira-kira yang kita dambakan adalah ketika kita tiba-tiba ada seorang bapak ya, jam 2 malam kok bangun. Jam 2 malam bangun. Biasanya tidak pernah bangun jam 2. Kok bangun mendengarkan suara tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Suaranya sombong. Suaranya sih siapa? Apa jangan-jangan itu suara itu dari toanya At-Taubah ya. Kemudian istrinya dibangunkan, "Bu, itu kok ada suara keras, suara bacaan tapi enak ya. Jangan-jangan itu toa masjid. Ayo kita labrak At-Taubah. Barangkali Pak Mina terlalu sergap ya. Oh, tapi tidak ada suara ini wonten. Menawi wonten. Nah, kemudian kok sudah dinyalakan suara Qur'annya. Ayo Bu, kita labrak." Kata ibunya, peringisan ya. Ini tanggal-tanggal manten anyar. Tasik anget-anget. Ya. Kemudian ibunya bilang, "Loh, Pak, jenengan itu dari mana aja?" Itu sepertinya suara mantu kita yang lagi ngimami putri kita. Masya Allah. Purun, ibu, bapak punya mantu suaranya merdu kalau ngimami. Purun ya. Kemudian, walah, mosok itu mantu kita. Yo iya Pak, yo lek sampean, subuh gak tahu tangi. Ya. Kalau ndak tak goyang, air panas ndak bangun ya. Dipasang alarm jam 2, alarm 1 bunyi, dimatikan untuk alarm kedua bunyi lagi, ketiga, keempat, tiba-tiba jam 6 pagi. Kemudian si bapak-bapak ini kepo itu apa kepo? Kepingin eru. Kemudian akhirnya mendekat di kamar manten anyar ini tadi. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata yang suaranya itu bukan imam sholat. Ternyata alarm bangun tidurnya itu adalah MP3 atau YouTube. Ternyata bukan imamnya. Ternyata sama saja. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu benar kata Bapak Ketua Ranting tadi. Sholat itu begitu penting. Kok panjenengan ya, kedatangan calon mantu, kok dia ketika kita tanyakan kepada tetangganya, kita tanyakan kepada saudaranya, kok sholatnya itu tidak pepek itu tidak 5 waktu. Lebih baik panjenengan cari alasan yang bisa diterima. Karena ya boleh ya menolak. Jangan dinikahi putriku, kamu tidak sholatnya, jangan seperti itu. Pakai kalimat-kalimat yang halus, yang sekiranya tidak menyakiti perasaan yang meminta. Karena kenapa? Kalau anak muda kok sholat aja tidak rutin, ya, itu sama dengan nyuekin Allah. Ibu-ibu aja tidak mau dicuekin sama suaminya, ya. Tinggal main HP ya tidak mau. Apalagi ini Allah, dia itu nuwun sewu, hidup, bisa menghirup nafas. Kemudian dia itu hidup secara sempurna, tidak cacat. Ya. Dia punya mata 2 lengkap, punya telinga lengkap. Coba ya, diberi nikmat sebegitu luar biasanya. Ya. Punya mata ini kan nikmat. Mata itu, masya Allah, diciptakan itu bisa kedip. Panjenengan purun punya matanya tidak bisa nutup. Mboten purun ya. Nah, coba panjenengan pernah tanya enggak? Ya, ke diri sendiri. Saya pernah enggak ya sebelum lahir itu minta kepada Allah, ya Allah, minta mata yang bisa kedip. Pernah? Enggak pernah ya. Tapi kenapa kok diberi kedip? Itu namanya adalah sifat romantisnya Allah. Apa itu sifat romantisnya Allah? Tanpa diminta sudah diberikan. Duh, maksudnya apa? Coba ibu-ibu panjenengan bayangkan. Ada rumah A, rumah B. Ada suami istri. Istri A, istri B. Kok sama-sama tanggal muda? Biasanya kalau tanggal muda itu suka dibelikan duren. Biasanya, kan duren lagi murah-murahnya. Nah, kemudian istri A ya, minta, ya, kalau pulang kerja jangan lupa, ini tanggal muda, jenengan kan bayaran, minta tolong dibelikan durian. Oke, kata suaminya, akhirnya dibelikan durian. Seneng nggak? Seneng. Kemudian ada istri B, dia tidak minta apa-apa ke suaminya. Kemudian tanpa diminta, tanpa ngabari, tanpa mengingatkan kalau ini tanggal muda, biasanya dibelikan durian. Kemudian tok, duriannya datang. Kira-kira romantis mana? Suami A atau suami B? Suami B. Karena kenapa? Tanpa diminta sudah peka, sangat-sangat memahami kebutuhan dan keinginan istrinya. Gampangnya romantis itu gitu. Pulang-pulang tidak pakai diminta, bawa bebek, bawa kesukaannya, itu suami romantis. Nah,
itulah kalau kita itu tafakur ya, bertadabbur atas penciptaan kita. Ma khalaqta hadza batila. Penciptaan kita itu tidak ada yang batil. Coba ada tangan dua. Panjenengan pernah enggak minta, ya Allah tangannya dua ya Allah. Kalau dikasih tiga gimana? Ya Allah minta kakinya dua yang ada jarinya. Pernah minta kayak gitu? Tidak pernah. Coba kedip tadi ya. Ya Allah kedipnya itu jangan lama-lama ya Allah. Yang agak cepat gitu. Coba panjenengan kalau kedipnya lama, bawa motor pripun Bu? No bro. Nah itu semua sudah di-provide, sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan aktivitas kita sehari-hari. Loh, nuwun sewu. Allah itu sudah menyempurnakan fisik kita. Kok kita nggak mau mendirikan sholat? Ya, itu namanya nyuekin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal diciptakan, diberi oksigen, diberi air, diberi udara. Loh, bagaimana nanti putri kita kalau dinikahi sama mantu seperti ini? Allah yang memberikan segalanya saja dicuekin. Apalagi istri kita yang wanita baru di hadapannya. Bisa jadi kalau mantenannya nggak diangkat-angkatnya ya. Kalau sudah, kata orang itu selisih jalan 1 tahun, 2 tahun itu sudah mulai goncang, katanya seperti itu. Nah, takutnya ya, kalau Allah saja dicuekin nanti, nauzubillah dzalik, putri kita nanti ditelantar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena kenapa perlu saya singgung tentang menjaga sholat ini? Kadang banyak kekeliruan yang ada di masyarakat. Ya, syukur calon mantunya itu bawa mobil ya. Oh, bes, nak, dia bawa mobil. Nggak usah kebanyakan tanya, langsung terima ya. Jangan neko-neko, jangan banyak komen. Mahal loh mobil itu. Ya. Apalagi, ya dia senang mobil ya. Kemudian ternyata diterima selang 1 tahun atau jangan 1 tahun lah. Selang 1-2 bulan, ternyata putrinya protes ke ibunya sambil nangis. Bu, apa nak? Ternyata rental. Cekek ya. Akhirnya ibunya nggak mau tanggung jawab. Lah kalau seperti itu gimana? Kasihan. Begitu ada mantu, sarjana, magister, doktor, ya memang bagus ya. Tapi kalau itu yang jadi prioritas ya, mohon maaf, apakah menjamin kebahagiaan anak-anak kita nanti? Tentu tidak. Tentulah gelar akhirat itu jauh lebih penting untuk anak kita. Adapun sarjana, magister, dokter itu adalah bonus. Ya. Coba panjenengan bayangkan saja kalau punya mantu laki-laki, dia itu sregep cari uang, masih muda, sregep cari uang. Kemudian dia sholatnya ajab, subuhnya itu di soft 1. Kemudian jangan-jangan jika dia ngimami, kalau ngimami ya bukan trikul ya, kenapa trikul? Tulhu al-falak anis. Yang ngimami itu surat Muhammad, wah masya Allah. Surat Ar-Rahman, surat Yasin, oh luar biasa. Tapi coba panjenengan bayangkan kalau yang datang itu mantu yang sewu ya. Kerjaan belum punya, kemudian sholatnya bolong-bolong, kemudian tukang ngecip itu tadi katanya. Terus apa lagi? Wis jangan diteruskan ya. Nanti dengan darah tinggi sama asam lambung. Ya. Saking khawatirnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya itu merasa perlu membawakan tema-tema seperti ini? Panjenengan nanti kalau dipanggil sama Toa atau ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Fulan bin Fulan, kemudian dikubur, kemudian diberi ujian menurut hadis yang sahih. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan, siapa nabimu. Kemudian ujian-ujian itu sudah terlalui dan dia dinyatakan sebagai ahli surga. Tapi kan nunggu kiamat, masih di kuburan. Tahu nggak panjenengan apa yang diteriakkan, apa yang disontakkan oleh ahli kubur yang ahli surga ini? Mereka mengatakan, aqimis sa'ah. Ya Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah. Percepatlah kiamat itu. Kenapa? Hatta arji'ah ila ahli wa mali. Sampai kalau memang sudah kiamat, aku biar segera ketemu 2. Ahli wa mali. Ahli ini kenapa? Keluarga. Kemudian apa yang kedua? Mali. Mali itu apa? Mal, harta. Tapi harus ada penjelasannya. Harta itu maksudnya apa? Al-malu fil jannah. Harta-harta yang sudah disiapkan di dalam surga. Contoh, diberikan perhiasan. Ibu-ibu dibangunkan rumah yang biasanya kedurus kayak gini. Rumahnya 3x6, nanti rumahnya luar biasa, lantai 3. Lantainya ada 3 maksudnya. Nah, kemudian kenapa pertanyaannya wa ahli dulu, kemudian wa mali? Kan banyak orang-orang itu ketika mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, ya, itu sukanya janji-janji surga. Nanti ada minuman A, minuman B, minuman susu, nanti bisa makan pisang. Iya, itu bagus sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi dalam hadis ini, nyatanya kalau nanti kita sudah berkalang kubur, tiada yang paling kita rindukan itu selain keluarga kita, selain istri kita, selain anak-anak kita.
wa ahli dulu sebelum bicara keindahan surga, sebelum bicara sungai-sungai di surga. Itulah kenapa Islam ini memandang keluarga itu begitu penting, bukan hal yang sepele. Ya kecuali ya kalau suami kita itu ya beler sholat, kalau suami kita itu tidak pernah ngasih nafkah, jangankan merindukan keluarga ya. Kalau bisa ya Allah jangan pertemukan lagi dengan wajahnya saja jangan. Ya. Nah itu kalau tidak benar. Tapi kalau menghabiskan waktu jamaah di sholat atau ini, kemudian berpuasa bersama qiyamul Ramadan, nanti insya Allah yang paling dirindukan setelah akhir saat setelah kiamat tiba adalah ahli wa mal, merindukan keluarga kita. Itulah kenapa ada Al-Imam Ibnu Qudamah namanya. Itu mengatakan, kalau panjenengan ingin merasakan surga kecil, itu ada pada keluarga. Bisa ditafsirkan kalimat ini, panjenengan juga bisa tahu neraka kecil pada keluarga yang fasik. Kalau tadi yang surga kecil untuk keluarga yang beriman, itu surga betul. Tapi sebaliknya, neraka kecil itu ada pada keluarga yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, keluarga itu begitu dirindukan. Itulah kenapa panjenengan kalau bangunkan anak subuh, nopo kira-kira apa ancamannya yang keluar dari lisan kita apa? Nak, bangun subuh nak. Nanti kalau kamu nggak bangun subuh, masuk neraka. Ada yang seperti itu? Semoga tidak. Ya. Nak, bangun subuh, biar kamu masuk surga. Nanti bisa mendapatkan rumah di surga. Itu bagus, level 1. Ada yang lebih tinggi lagi, itu pakai hadis ini tadi. Nak, minta tolong ya nak ya, bangun. Kita sholat subuh berjamaah di sholat atau di masjid atau apa? Karena kenapa? Bapak dan ibu nggak ingin ketika nanti di surga kita itu nggak satu kafling. Kalau bisa kita itu satu kafling, biar nanti bisa ngopi bareng, bisa minum susu bersama ketika di surga. Ayo nak, Pak. Kalau panjenengan sudah berhasil membangun ikatan kekeluargaan yang baik, insya Allah anak-anak kita begitu kan, langsung banget insya Allah. Karena kenapa? Ikatan batin itu jauh lebih kuat daripada ancaman neraka ya. Apalagi kalau usia-usia balita, usia-usia SD, SMP, tidak melulu dengan ancaman neraka dan janji surga. Boleh kita bangunkan anak-anak kita itu dengan ikatan, biar kita bisa ketemu lagi nanti di surga. Nah itu kan lebih apa ya? Lebih indah dan lebih sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa yang dirindukan nanti adalah keluarga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa keluarga itu begitu penting di dalam Islam? Panjenengan cek agama nopo mawon. Di Indonesia lah katakanlah, agama apa yang paling detail mengatur keluarga? Islam. Panjenengan dinikahkan di mana? KUA. Kemudian nanti diatur mahramnya seperti apa, nasabnya seperti apa. Kalau hamidun istilahnya, nikah, hamil di luar nikah, itu mahramnya tidak jelas, nasabnya tidak jelas. Pun ngertos ya, pun ngaji niku nggih, sampun nggih. Nah, ini juga sebagai rambu-rambu agar apa? Jangan sampai hal ini terjadi. Kemudian katakanlah, ini bahasan fikih ya. Ada suami istri, naudzubillah min dzalik, di atau insya Allah pasti tidak ada. Kok ada seorang istri selingkuh sampai hamil bukan pada suaminya? Ya. Coba, anaknya ini anak siapa? Bingung enggak? Bingung kan? Itu merusak nasab betul. Meskipun nanti ada pendapat fikih boleh dinisbatkan kepada ayah, tapi saya yakin itu sebuah sindiran. Tidak ada seorang suami yang mau dinisbatkan anaknya itu. Itu maksudnya apa? Sindiran. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Sekali lagi, tiada yang paling detail menjelaskan dan mengatur sebuah bangunan bernama keluarga kecuali agama Islam. Kemudian tidak hanya itu, meninggal, bapak punya warisan, diatur nggak dalam Islam? Diatur. Loh, 2:1. Kok enak laki-laki? Kenapa Pak seperti itu Pak? Coba. Kenapa kok laki-laki itu 2 dan perempuan itu 1? Bertanggung jawab 1, apa lagi? Dan lagi? Coba, bayangkan ada keluarga 4 laki-laki, 2 laki-laki, 4 perempuan, kan 2:1 ya. Kok? Ya kita kan tidak tahu, kita tidak minta. Salah satu kakak perempuan, kok ada yang cerai atau ditinggal suaminya. Kemudian ada anaknya 3 dan terbiasa menjadi ibu rumah tangga. Coba setelah diceraikan dia makan ikut siapa? Ikut saudara laki-lakinya. Itulah kenapa. Jadi ibu-ibu jangan ngamuk dulu ya kalau dapat bagian kecil. Karena kenapa? Manfaatnya begitu besar dengan angka itu tadi. Karena kenapa? Laki-laki itu nanti menjadi saudara yang paling depan ketika ada kesulitan di saudara perempuannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sampai jangankan masalah warisan. Mungkin ada sebagian yang belum ngerti. Ada 3 waktu yang anak-anak kita itu tidak boleh masuk ke kamar kita. Napa mawon? Yang pertama sebelum subuh. 2 ketika waktu zuhur. 3 setelah waktu isya. Kecuali orang tuanya mengizinkan.
Tapi pada dasarnya itu tidak boleh. Bayangkan, anak masuk kamar orang tua, jamnya itu loh diatur. Mana lagi kalau bukan agama Islam. Maka kesimpulannya adalah agama yang kita anut ini, agama Islam ini begitu menghargai yang namanya bangunan berupa keluarga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Baz itu mengatakan ada 3 orang, 3 anggota, 3 saudara yang nantinya itu paling setia mendoakan kita ketika kita sudah dipanggil sama toanya atau taubah. Siapa itu pertama? Pasti orang tua. Pasti orang tua. Kok misal kedahuluan anaknya, itu adalah orang tua yang paling rutin, yang paling setia mendoakan anaknya. Yang kedua adalah anak-anak kita. Makanya anak dididik agama itu bukan investasi duniawi. Nah, kamu coba ya, tak kasih reng-rengan. Kamu SD 30 juta sak sangune ya. SMP 50 juta munggah titik. SMA 70 juta. Kuliah 100 juta. Total sekitar 250 juta. Jangan lupa dikembalikan ya nak ya. Kalau nanti dapat bulanan, ya paling tidak 20% buat ibu. Nah, ada yang seperti ini. Nah, terserah. Saya tidak berani nyalahkan juga. Tapi untuk diri saya pribadi, saya tidak melakukan itu. Kalaupun saya ada istri, saya tidak membolehkan hal itu. Karena kenapa? Ya kasihan. Karena kenapa? Lahirnya anak kita itu bukan dia yang minta. Tapi siapa yang minta? Siapa yang minta? Kita. Lahir-lahir sudah dibebani, kalau kerja nanti suruh 20%. Kan kasihan. Harusnya kita yang melahirkan anak, ya kita siapkan pendidikannya. Kalau memang nak kamu mau memberi ibu, memberi bapak dan ibu sangat berterima kasih. Sudah cukup itu aja. Jangan dituntut. Ya kalau dapat kerjaan, kalau tidak dapat, tetap kita support. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah pasangan kita. Walaupun kita meninggal, saya yakin betul, apalagi seorang perempuan yang perasaannya itu kuat. Kalau panjenengan meninggal, laki-laki meninggal, kemudian istrinya ya, menikah lagi, kok menikah lagi? Saya yakin meskipun sudah punya suami baru, dia tetap setia mendoakan istrinya. Itu hati yang normal itu seperti itu. Karena merasa dia telah menemani, dia telah menafkahi. Kecoba kalau suaminya itu doyan main chip, doyan main apa tadi Pak? Slot. Waduh itu Pak. Wes meskipun kamu meninggal ya tidak ada masalah. Kok tidak dulu-dulu kan sampai kayak gitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu kisah, seorang murid tanya pada seorang syekh, "Wahai syekh, saya tuh punya 2 anak. Yang pertama rada gablak, napa rada gablak nih? Nggih, napa nggih? Kurang solih lah. Kemudian yang kedua, solih sekali. Kenapa ya saya kira-kira seperti itu?" Kemudian syekhnya bertanya balik, "Bagaimana kondisimu wahai ibu ketika mengandung anak yang pertama?" "Ya dulu ya saya baru ngaji di Masjid At-Taubah, belum terlalu mengerti fikih-fikih itu apa itu, kita tidak tahu. Ya akhirnya kemudian sampai hamil, ilmu saya masih kurang. Tapi ketika hamil, ya kemudian mau hamil lagi, saya sudah agak terisi dengan ilmu. Saya mengerti akhlak yang baik, saya tahu lembah lembut, saya tahu kenal Allah dan Rasulnya, saya tahu bertetangga yang baik bagaimana, saya tahu bagaimana cara mengatur hati agar tidak emosi terus, saya tahu memaafkan suami itu pahalanya begitu besar." Pada saat itu lahirlah anak yang kedua. Maka saya itu menjawab, ya begitulah kondisi anak itu, didominasi oleh kondisi ibunya, seberapa berilmu dan seberapa solihah. Itulah kenapa memilih mantu itu luar biasa penting. Membangun keturunan, membangun keluarga yang kita sering doakan itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dari memilih mantu. Tapi sebelum memilih mantu ada lagi, nanti saya jelaskan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Artinya adalah Rabbana hablana, ya Allah karuniailah aku azwajina, pasangan-pasangan. Kemudian yang kedua barulah dzurriyyah, barulah keturunan. Yang apa? Yang qurrata a'yun. Para ulama menjelaskan, sebelum kita menuntut anak kita sholih, sebelum menuntut anak kita rajin sholat, maka bukan dzurriyyah dulu. Tapi apa Allah sebutkan? Azwajina. Hubungan suami istrinya itu diperbagus dulu. Jangan kesusun nuntut dzurriyyah. Jangan-jangan ada seorang ibu nuntut, "Nah kamu tuh kok nggak sholat 5 waktu ke masjid sih? Nah kamu kan laki-laki." Tapi bapaknya main sholat di warkop. Nah itu sulit seperti itu. Tapi bapaknya rajin ngopi, bukan suka ngopi ya, rajin. Hampir setiap hari. Nggak ngopi, nggak enak katanya. Nggak ngerokok kayak apa namanya biasanya? Kayak orang linglung. Nah itu naudzubillah. Nah itu susah. Mau mendidik itu susah. Apalagi orang pendidikan kayak ketua takmir itu sering jadi salah-salahan. "Pak, saya tuh bayar sekolah larang-larang, Pak. Kok anakku masih seperti ini gurunya nggak benar." Pernah kayak gitu Pak?
Tenang ya. Dari hati. Mantunya itu dari hati tadi. Padahal faktor ya kesuksesan kesolihan anak itu sebenarnya bukan pada sekolah, tapi pada rumahnya. Suami istri itu mewariskan ketenangan atau tidak. Banyak kasus-kasus orang tua bapak ibu yang tidak terlalu solid, mungkin tidak ada hafalannya, jarang mengaji, tapi bawaan akhlaknya itu menenangkan. Misal suka saling meminta maaf di depan anak-anaknya, ya penuh dengan ketenangan, walaupun dengan ilmu yang terbatas, tapi kok tenang, tidak suka marah, tidak suka teriak. Itu banyak anak-anak yang jadinya itu solid. Dan ada juga 0.000 rajin ngaji, rajin ngaji, yo hafalan Quran. Kemudian mungkin dipanggil orang itu ustaz, tapi di rumahnya itu perlu pecahan piring ya. Nah itu bahaya. Nah itu bisa jadi mungkin anaknya ustaz, tapi karena anaknya ini diwarisi dengan memori-memori marah-marah, nah jadinya enggak karuan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka semestinya sebelum kita menuntut anak itu adalah tuntutlah diri kita sebagai orang tua. Sebelum kita bicara mantu, ya, bicara anak kita nikah sama siapa, kita koreksi malam-malam ya. Setelah sholat isya, setelah ba'diyah isya, kita sempatkan waktu untuk ngobrol berdua. Istilahnya adalah pillow talk kalau orang barat, atau deep talk. Padahal Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan hal seperti itu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah itu, Aisyah mengatakan, menceritakan, Rasulullah itu sukanya kalau habis isya itu tidur. Apakah benar-benar tidur? Enggak, maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah masuk kamar bersama istrinya, menyimak cerita istrinya, kemudian merangkai rencana-rencana ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ada yang seperti itu? Atau ibunya pengen cerita ke suaminya malah ditinggal main HP ada? Nah, usah cari. Ya, jangan begitu. Hargailah istri kita. Istri kita sudah kita tinggal dari pagi sampai sore, sampai maghrib, sampai isya, kok ketemu masih main HP. Ya, jangan seperti itu. Apalagi kalau dilihat anak, berbahaya. Nah, kemudian boleh enggak sih kita itu berharap anak kita soleh? Kalau saya pribadi, ini tidak ada hadisnya, cuman saya pelajari dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kita mengukurnya begini, misal kita itu punya hafalan Quran 1 juz misal, yang setidaknya anak kita 1,5 itu sudah cukup lah, jangan dituntut tinggi-tinggi, tapi tetap disampaikan, nak, bapakmu ini memang hafalannya cuma 1 juz, tapi bapak tidak nuntut kamu kok, tenang aja. Tapi kalau kamu hafalannya 30 juz, bapak sowan. Nah itu lebih termotivasi daripada panjangan. Ayo, kamu itu harus hafalan. Nanti kamu hafalan, nggak ada yang mau menikahi kamu. Nah itu bahaya hal seperti itu. Ancaman. Apalagi kalau sudah sering pakai kata jangan. Jangan itu boleh pakai kata jangan. Cuman jangan terlalu sering. Seperlunya. Hal-hal yang memang sudah perlu untuk mengatakan jarak. Contohnya adalah surat Luqman. La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Makanya kalau ada orang parenting melarang kata jangan, itu bertentangan dengan Al-Quran. Sebaiknya kita tidak mendengarkan. Tapi apakah buruk 100%? Tidak. Karena memang emosi anak ya, kalau di jangan-jangan-jangan ini nanti jadi jangan sayur sop nantinya. Seperlunya, sepentingnya untuk hal yang serius kita keluarkan itu kalimat jangan. Tadi sudah saya sampaikan satu contoh lebih efektif daripada 1000 ceramah yang kita sampaikan. Kenapa seperti itu? Allah pun memberitahu dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, bil hikmah itu apa? Kebijaksanaan. Ajaklah siapapun yang ada di depanmu. Ini dalam konteks anak, sebelum bicara mantu. Ya, tidak cocok gitu. Kalau misal kita berharap kita punya mantu penghafal Quran, tapi kita nggak pernah ngajarin anak kita menghafal Al-Quran, ya rugi nanti besan kita. Ya. Setidaknya kita siapkan. Kalau memang kita berharap punya mantu 30 juz, ya setidaknya putri kita 3 juz bolehlah. Ya. Yang penting ada. Nah, kembali ke ini tadi, ketika kita mau mengajak orang siapapun, tapi sekarang dalam konteks anak, bil hikmah dulu, sebelum mau idah hasanah. Mau idah hasanah itu baru ceramah. Tapi sebelum ceramah, itu bil hikmah dulu. Apa itu hikmah? Banyak. Ya, kalau bicara tafsir panjang. Gampangannya, kita penuhi emosi anak terlebih dahulu. Termasuk yang sering saya katakan tidak bosan-bosan, simak cerita anak kita. Nanti kelas 5 SD ya, banyak-banyak PR, kemudian pulang, assalamualaikum, belum makan dari sekolah, baru masuk, baru lepas sepatu, gimana nak, sekolahnya lancar, ada PR belum? Ayo PR-nya nanti kerjakan. Pusing Pak. Sudah di sekolah biasanya mungkin ya ada yang dimarahin gurunya, dimarahin satpam sekolahnya, pulang kok dimarahin lagi sama orang tuanya. Kasihan. Maka kita beri kasih sayang terlebih dahulu. Kita beri emotional fulfillment. Apa itu emotional fulfillment?
kepuasan emosi. Agar kenapa? Agar dia tidak mencari kepuasan emosi di luar. Saya pernah cerita tentang narkoba, pecandu narkoba di sini. Pernah kemarin nih. Nah, kurang lebih saya persingkat. Jadi bandar narkoba itu kalau mau mengajak bandar-bandar yang lain, ya ada supplier narkoba atau importer narkoba, kan butuh sales. Nah, salesnya itu biasanya anak-anak muda yang kurang kasih sayang. Nah, di Australia itu pernah diselidiki, orang-orang yang mau mengajak bandar-bandar itu, apa yang dilakukan? Ikut seminar parenting. Nah, bandar narkoba ikut seminar parenting. Nah, ibu-ibu berikut. Apalagi yang mau anaknya soleh, ya harus sering-sering ikut seminar, ikut kajian parenting. Ini bandar narkoba ikut seminar parenting 3 hari. Kalau kita kan ikut seminar parenting 2 jam sudah ngomel. Apalagi kalau konsumsinya cuma air putih sama kue, kok tidak ada nasi kuningnya ya. Nah, harus sabar. Yang berbuat buruk saja sabar. Nah, itu habis itu ikut seminar parenting, akhirnya dipraktekkan. Ya, singkat cerita ada intel cerita ketemuan bandar sama salesnya ini, yang pengedarnya. Kemudian disengaja telat. Kemudian akhirnya anaknya nungguin, anak muda ini yang kurang kasih sayang tadi. Kemudian disengaja telat, akhirnya ketemu, bro, ya nggak pakai nak, karena pinginnya jadi teman dulu. Bro, maaf ya, telat. Nah, maaf itu yang pertama kali diucapkan oleh orang jahat ini tadi. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang terbukti punya salah kepada anak, pernah nggak minta maaf? Nopo gengsi? Banyak gengsinya biasanya dia. Nggak salah minta maaf ke anak itu. Nah, maaf ya, misal jemputnya telat, minta maaf. Nah, kemudian habis minta maaf ini, kemudian ditepuk punggungnya. Nah, kita tahu ya, pundak anak laki-laki itu adalah kehormatannya. Kalau sudah ditepuk pundaknya itu, dia sudah merasa dekat sekali. Nah, maka pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sering nggak menepuk pundak anak-anaknya? Nah, kalau jarang, ya sering kali diberi sentuhan-sentuhan. Apalagi ibu terhadap anak laki-lakinya. Sudah bu, tidak usah kebanyakan ceramah. Ya. Ada anak-anak ibu buka YouTube, ya, buka ceramah. Ustadznya tuh pinter-pinter. Ada Ustadz Adi Dayat sampai letak tata letak itu hafal semua, ya. Ada Dokter Asia Kaisa Dahlan, ada Ustadz Bahtiar Nasir, ahli tafsir, panjenengan ahli nopo? Ahli terima transferan, ya. Nah, pun kalau memang untuk kajian kita serahkan Masjid At-Taubah. Kita serahkan asatid-asatid yang memang profesional. Kita apa? Kita memenuhi emotional fulfillment. Memuaskan secara emosional. Kalau memang dia nangis, kita dengarkan sampai tuntas. Ya. Ibu-ibu kalau misal, apalagi kalau tanggal tua ya, yang bukan masalah bisa jadi masalah. Kemudian malam pingin nangis, kan ibu-ibu gitu ya. Kadang-kadang itu tidak ada apa-apa, cuma pingin nangis saja. Kemudian pingin apa? Pingin diberi pundaknya sama suami. Nah, anak juga begitu. Kadang-kadang juga butuh sentuhan emosi. Nah, itu salah satu bil hikmah. Kedua, salah satunya adalah diberi teladan. Kan ceramah sudah dari At-Taubah sudah, kajian remas wonten? Wonten. Kemudian kajian dari YouTube sudah ada. Kelas-kelas online YouTube kajian, masya Allah kajian kita banyak. Nah, kita tinggal memberi teladan. Kalau memang ketahuan kok anak kita sebelum qomat itu sudah datang, maka kita datang itu ketika azan. Jadi fasta bingkofa itu tuh hidup. Loh, kemudian anak kita nyalip lagi, malah yang azan. Nah, kalau bisa kita yang nyalakan saklar apa? Speaker. Kemudian besok anaknya yang nyalakan speaker yang azan pula, lama-lama tidur Masjid At-Taubah ya. Dados marbot gratis Pak Takmir, lumayan ya, menghemat pengeluaran. Nah, kemudian habis bil hikmah baru mau itu hasanah. Sesekali kita beri sentuhan-sentuhan ceramah. Boleh ceramah, siapa bilang ceramah itu tidak boleh? Cuman bil hikmahnya dulu. Kalau langsung ceramah tidak pakai bil hikmah itu, ya saya sering sampaikan, ibarat ngasih duren ke orang yang suka duren tapi dilempar. Tidak ada yang mau, ngelompo aja tidak mau. Karena kenapa? Ya sakit semua. Beda kalau dikupasin ya, pilihkan yang dagingnya tebal, itu insya Allah senang. Karena agama itu indah, maka mestinya kita menyampaikan dengan cara yang indah. Terakhir baru wajah bilhum bilatih ya ahsan. Kalau anak punya pertanyaan, kalau anak punya debat-debat itu ya, pertanyaan bantahan, kita menjawabnya dengan wajah bilhum bilatih ya ahsan, dengan cara yang terbaik. Kalau misal kita nggak bisa menjawab, jangan bohong. Nah, ibu-ibu ini biasanya ini suka error. Bu, kenapa ya Allah itu ada di atas? Ya mungkin, nah biasanya itu jawabannya itu bohong. Bu, saya ini keluar dari mana sih Bu? Ibu beli di pasar, apa beli di mall? Nah itu biasanya, kayaknya beli di mall. Nah itu jawaban-jawaban yang bohong. Karena kenapa? Seringkali orang tua itu malas menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya. Padahal kalau nggak tahu katakan Allahu a'lam. Nanti kita tanya Pak Takmir ya, insya Allah bisa menjawab karena beliau lebih alim.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, ya, kenapa sih kita harus halus dalam menyampaikan dakwah kepada anak-anak kita? Karena inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Loh, kamu itu bukan pemegang kunci kebenaran. Bisa jadi anak-anakmu itu nanti jauh lebih soleh daripada kamu. Jangan sok soleh di depan anak kita. Nah, kamu itu kan tak lahirkan, tak gedekan. Begitu kamu mengerti ilmu agama, kok membantah bapak? Nah, kalau memang membantah, wajar-wajar saja. Namanya juga bertanya. Kita jawab dengan halus, karena kita nggak tahu. Bisa jadi anak kita lebih soleh daripada kita dan jauh lebih berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barulah setelah kita sudah tidak menuntut anak atau calon menantu kita, lebih memilih untuk memantaskan diri. Kenapa memantaskan diri itu? Ya, kita itu pantas, punya anak soleh itu pantas gitu loh. Kan ada ya, orang sholatnya telat-telat, kalau berdoa habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah, doanya seperti biasa, langsung pelencing. Nah itu kemudian seperti biasanya gimana? Pengen punya anak 30 juz, pengen punya anak gelarnya doktor, nah, tetapi berdoanya ya Allah seperti biasa. Nah itu kan tidak pantas. Nah semestinya dia juga rajin ibadah di tengah malam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, singkat saja. Kalau laki-laki itu kehormatannya sebenarnya hanya dua. Ya, dia sholat tepat waktu dan di masjid. Bagi yang berpendapat fikih wajib di masjid. Kemudian yang kedua, dia mencari nafkah yang halal. Itu minimal. Meskipun dia tidak bisa mendidik, katakanlah seperti itu. Toh masih ada masjid atau ubah yang banyak pengajiannya, kan bisa. Nah, tapi kita kan juga pengen yang idaman. Boleh dong punya mantu yang hafal Quran, ya. Boleh dong punya mantu ustaz, boleh dong punya menantu pilot yang soli, ahli hukum yang taat beragama, ya. Boleh nggak? Boleh. Yang pertama, ini saran saya, dan ini bukan dari saya pribadi. Kemarin saya tanyakan ke guru saya, Abah, saya manggilnya Abah, minta tolong saya mau ngisi pengajian di masjid atau Bahulangan. Temanya seperti ini. Nah, ini dikasih kisi-kisi. Yang pertama, dia itu soleh, pasti ya, kita sudah tidak perlu berdebat tentang ini. Nggak ada orang minta mantu nggak soleh itu nggak apa-apa. Ya Allah, minta tukang slot nggak ada. Kemudian yang kedua itu sehat. Jangan sampai dia itu nggak pernah olahraga. Karena kenapa? Kasihan putri kita. Kalau dia nggak sehat, pulang kerja sudah sambat capek. Kan kasihan nggak Bu? Kasihan. Paham ya maksud saya Bu ya? Kasihan kalau anaknya nggak sehat. Makanya anak-anaknya diberi contoh untuk ya minimal lari pagi, sehingga punya stamina ketika bertemu istrinya bahagia. Sehat itu penting. Karena kenapa? Rasulullah SAW itu juga sehat fisiknya, ya. Makanannya dijaga. Yang ketiga ini penting, sekufu. Sekufu ini pun apa ya gambarnya? Selevel. Misal panjenengan warga RT biasa, warga sipil. Misal ingin jadi besannya Pak RT. Tapi kalau Pak RT insya Allah masih sekufu lah. Oh ngoten, ketua takmir Pak RT. Waduh, luar biasa. Niki agak tinggi lagi, napa nggih? Apa ya? Anaknya bangsawan, katakan keturunan Majapahit, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian anak kita ya anak biasa. Nah, itu tidak sekufu. Apa akibatnya? Katakanlah anak kita itu anak laki-laki. Kemudian yang anaknya konglomerat itu anak perempuan. Takutnya yang diberikan oleh anak kita yang tidak seberapa. Meskipun bagi kita mungkin besar, katakanlah gajinya UMR. Bagi kita UMR, oh, Masya Allah bagus. Ya. Tapi bagi konglomerat, UMR itu ya mungkin makan sekali di restoran layar ya, sekali habis 7 juta. Nah itu tidak ada apa-apa. Akhirnya anak kita jadi korban. Itu akibatnya tidak sekufu. Kalau bisa, kata guru-guru saya itu, perempuan itu kalau bisa dibawa laki-laki. Bukan bermaksud apa-apa. Agar yang diberikan laki-laki itu sungguh berarti. Semakin berarti, semakin harmonis rumah tangga. Nah, yang kedua, apakah harus kaya? Jawabannya tidak harus. Karena misal, ada calon mantu itu lulusan SMA, masa bisa langsung kaya? Tidak bisa. Nah, bagaimana caranya kita mengukurnya? Kita ukur dengan semangatnya. Ada beberapa macam. Ada orang tipe mertua itu yang siapapun yang mau menikahi putri saya itu harus presentasi. Kamu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu harus bagaimana? Ada yang seperti itu, mau dipilih. Yang kedua itu dia jago ngobrol, jago ngulik nih mancing-mancing. Bisa menilai orang dari ngobrol. Kan banyak ya orang bisa seperti itu. Dari komunikasi sudah ketara. Nah, bisa juga kita ajak ngobrol santai. Dari obrolan itu nanti kita bisa tahu
kita punya pertanyaan-pertanyaan yang untuk memancing, untuk menilai dia ini punya semangat untuk kaya apa enggak. Loh, pertanyaannya, apakah harus punya semangat hidup kaya? Saya pribadi menjawab sebisa mungkin. Karena kenapa? Begitu banyak agama, begitu banyak ibadah dalam agama ini yang memang butuh biaya. Loh, nuwun sewu, berbakti pada orang tua itu butuh biaya enggak? Butuh. Belikan martabak aja 30.000 paling enggak? Itu martabak. Kalau misal pengen belikan cincin emas tiap bulan, sudah berapa juta ya? Ibu kayaknya sewenang, amin ya Allah gitu. Nah, belum lagi kalau ingin menghajikan atau mengumrahkan orang tua, butuh duit enggak? Butuh. Maka itu bagus. Rasulullah SAW saja melamar menikahi Khadijah itu menyembelih 1000 unta. Jadi kaya itu dipuji dalam agama ini. Meskipun tidak pada saat itu, tapi kita bisa menilai, oh anak ini punya semangat kaya. Kalau dia soleh, bukankah kita pernah mendengar perkataan, saya lupa hadis atau apa ya, sebaik-baik harta itu ada pada tangan orang soleh. Sebaliknya kita nilai, seburuk-buruk harta di tangan orang yang tidak soleh. Maka kaya dan soleh itu harus diaminkan setiap doa kita sepertiga malam. Ibu, ya Allah, yang soleh, yang kaya, yang bisa didik anak kita. Nah, kemudian kalau laki-laki, nah ini buat bapak-bapak, penting. Panjenengan ambil monggo, enggak monggo. Kalau bisa, anaknya, menantu kita itu mampu tergambar dari apa yang disampaikan, bahwa anak ini adalah anak yang penyayang. Kalau bisa, dia bisa lebih mencintai anak putri kita daripada kita mencintai dia. Ya kan kita tidak mau, kita memberikan cinta katakanlah 70. Dan cinta itu bukan nominal loh ya, menurut kemampuan masing-masing. Cinta itu prosentase. Misal kita memberi cinta pada anak kita itu 100. Nah, paling tidak kita punya mantu yang begitu mencintai putri kita. Paling tidak 150 atau 200 kalau bisa. 2 kali lipat daripada cinta kita yang kita berikan kepada putri kita. Nah, kalau bisa seperti itu, ayam Pak. Memberikan putri kita itu rasanya tenang. Yang jomblo katakan, remaja yang jomblo, remaja putra-putri. Bapak-bapak enggak usah ikut ngajeng ya. Karena bapak-bapak jomblo 3/4. Atau ada yang jomblo 2/4 di sini. Bahaya. Nah, ada lagi penting ya. Tadi yang disebutkan ibu tadi, nasab wali nasabiha, track record kalau bahasanya. Dia mainnya sama siapa saja, gumulannya siapa saja, gumulannya di warkop mana, di angkringan mana, gumulannya itu kalau bangun itu jam berapa, apakah ikut remas atau ada remasnya nih? Oh ada. Nah kemudian, ya, ini yang paling penting. Tadi itu apa ya? Penting, tapi ini ada yang lebih penting lagi. Dan ini bukan idaman lagi nih. Kalau bisa parameter utama, yakni bekal ilmu. Karena tidak ada yang bisa menundukkan egoisme dalam rumah tangga kecuali adalah ilmu. Coba panjenengan tanya, bebas. Misal ada anak laki-laki mau menikahi putri kita. Nah, kamu sudah berbekal ilmu apa saja? Berapa buku pernikahan yang sudah kamu habiskan? Berapa ustadz yang sudah kamu mintai nasihat untuk menjelang pernikahan? Ya, tidak ada Pak, apa adanya seperti ini. Nah itu, ya mau bekerja. Kalau saya pribadi pasti berat menyerahkan putri kita kepada orang yang tidak memiliki bekal ilmu sebelum pernikahan. Saya tanya ya, untuk mendapatkan gaji UMR, kita bicara orang kebanyakan, itu butuh berapa tahun sekolah? Coba, berapa tahun sekolah untuk sekedar kerja di pabrik UMR? Minimal paling enggak lulusan SMA. Saya tanya, TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, berarti 11 tahun, tambah SMA lagi berarti 14 tahun. Untuk sekedar UMR per bulan, itu butuh persiapan 14 tahun. Loh, ini lo mau menikahi anak kita, menikah berapa tahun? Lama, paling enggak 40-50 tahun. Kemudian tidak berhenti sampai situ, kita kan punya episode kedua di akhirat. Karena tugas utama seorang lelaki itu, ya memang memberikan rumah itu perlu, memberikan pakaian itu perlu, memberikan makanan itu perlu, tapi kan sebelumnya bapaknya juga bisa memberi rumah, pakaian, dan makanan. Terus apa peran kita sebagai lelaki yang meminang anak perempuan? Ya. Tugas utamanya laki-laki adalah ku anfusakum wa ahlikum. Ketika akad itu sudah diucapkan, qabil tu nikahaha wa taswijaha. Loh, Ustaz kok apa Ustaz? Yang paling penting adalah ku anfusakum wa ahlikum. Adalah ketika sudah qabil itu anak ini digandeng dari gerbong orang tuanya menuju gerbong kereta milik dia. Masalahnya realnya ini kemana? Apakah ke neraka atau ke surga?
Kalau misal dia tidak mampu mengantarkan gerbong neraka gerbong kereta ini ke surga, ya pasti jebusnya adalah neraka. Meskipun memberikan rumah itu penting, ya. Kalau bisa, ya kalau 1 bulan, 2 minggu habis nikah kok orang tua masih berat, tidur di rumah 2 minggu ya tidur 2 minggu ya nak, gitu. Itu mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau bisa sesegera mungkin seorang kepala keluarga itu memberikan rumah sendiri. Meskipun ngekos, meskipun ngontrak, nanti lama-lama bisa beli rumah sendiri. Itu jauh lebih baik daripada diikutkan satu rumah dengan mertua atau orang tua. Karena kenapa? Ketika kita seorang kepala rumah tangga kok membiarkan, saya tidak ingin memvonis ya, siapapun kalau memang masih seperti itu sekarang, monggo. Cuma saya berbicara ilmu. Kalau misal kita membiarkan istri kita kok dalam satu atap dengan orang tua atau mertua, itu biasanya kebanyakan cekcok. Yang sebelum nikah itu pandangannya itu positif semua. Barang satu rumah, tahu jelek-jeleknya ya, tahu mandinya jam berapa, ya. Kalau ngiris bawangnya itu ketebalan atau ketipisan, kalau ngepel itu bersih atau masih ada regetnya, nanti biasanya percikan-percikan itu bertambah besar. Apalagi kalau sudah setahun, 2 tahun sudah hafal, alah mantu, nah lebih baik pisah rumah atau pisah bangunan. Agar kenapa? Agar seorang mertua ketika ketemu sama mantu itu tahu bagus-bagusnya saja, dan itu adalah kondisi paling ideal. Maka idealnya kepala rumah tangga itu memberi nafkah, dan itu wajib hukumnya. Memang tidak ada yang haram, cuma sebaiknya itu seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ya, kan hafal semua ya doanya ya. Rabbana, coba barangkali yang ada yang tidak hafal kita hafalan bersama. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang pertama aswajina dulu, suami istri dulu diperbaiki, baru bicara anak dan mantu. Kemudian yang diperbaiki anak kita dulu. Habis diperbaiki anak kita, baru kita pantas untuk membuat kriteria-kriteria mantu idaman kita yang seperti yang saya sebutkan tadi. Baru kalau itu sudah tercipta, sudah dilakukan, baru doa yang terakhir, waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah orang-orang yang bertakwa dari keluargaku, yakni imamah. Ingat, ini adalah optimisme besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan alumni Ramadan kan muttaqin, la'allakum tattaqun. Sudah ini menjadi muttaqin. Tapi dalam doa ini ada lanjutannya, tidak sekedar bertakwa tapi muttaqina imamah, menjadi pemimpin. Kalau aswajina sudah dzurriyyatina itu sudah qurrata a'yun, insya Allah dimudahkan menjadi muttaqina imamah. Tidak harus ustaz. Kalau panjenengan jadi ahli medis, nanti menjadi pemimpin ahli medis yang bertakwa. Kalau panjenengan jadi ahli militer, jadi pemimpin militer yang bertakwa. Kalau panjenengan adalah pendidik, panjenengan jadi kepala sekolah yang bertakwa. Muttaqina imamah. Itu adalah cita-cita besar hamba yang bertakwa. Tidak mencukupkan diri muttaqin, tapi muttaqina imamah. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi yang jauh lebih membutuhkan nasihat. Syukur-syukur kalau bermanfaat untuk panjenengan sekalian. Al-afwu minkum, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.